Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, ketemu kembali dalam acara My Lovely Time with Jesus. Hari ini kita akan belajar tentang tipe yang keempat dari 4 tipe orang dalam meresponi kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Tipe yang keempat bicara tentang 4 orang sahabat. Terambil dari Markus 2 ayat 3-5. Firman Tuhan katakan, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Dari tipe yang keempat ini adalah yang pertama, 4 orang ini, mereka juga mendengar tentang kehadiran Yesus di kota mereka. Kenapa? Karena bagian yang kedua dikatakan mereka membawa sahabat mereka yang sakit lumpuh kepada Tuhan. Karena mereka tahu Yesus ada di kotanya, mereka bawa sahabatnya itu kepada Tuhan. Yang ketiga, waktu mereka membawa kepada Tuhan, ternyata ada banyak kesulitan. Tetapi mereka tidak menyerah. Mereka berusaha keras supaya sahabatnya yang sakit itu bisa ketemu dengan Yesus. Yang keempat adalah Yesus melihat iman mereka. Yesus menyembuhkan sahabat mereka, bahkan mengampuni dosanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pelajaran yang penting bagi kita pagi hari ini, bahwa ketika 4 orang sahabat ini mendengar tentang kehadiran Yesus di kota mereka, mereka sudah tahu apa yang harus mereka kerjakan. Mereka sudah tahu langkah apa yang harus mereka lakukan buat sahabatnya. Iman kepada Yesus memampukan mereka untuk melangkah keluar dari kenyamanan. Tidak ada penghalang yang tidak bisa diterobos, dan itulah iman. Itulah yang dikatakan out of the box. Mereka keluar dari rasa nyamannya. Mereka tahu ini tidak mudah, tapi mereka mau melakukannya untuk sahabatnya. Itulah hati mereka. Iman yang sejati kepada Yesus membuat mereka berani melangkah, melakukan tindakan yang melampaui akal mereka. Iman mereka kepada Tuhan Yesus melahirkan belas kasihan untuk mengutamakan kepentingan orang lain. Dan itulah yang menggerakkan hati Tuhan untuk melakukan mujizat bagi sahabatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, iman kita kepada Yesus disertai belas kasihan akan menggerakkan kita untuk melangkah dan melakukan di luar batas kemampuan kita. Dan itulah yang Tuhan hargai dari kekristenan kita. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Iman yang disertai belas kasihan melahirkan keberanian untuk melangkah. Iman yang disertai belas kasihan membuat kita mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan kita. Iman yang disertai belas kasihan membuat kita memperhatikan orang lain, tahu bahwa jiwa yang berharga bagi Tuhan, orang ini butuh disembuhkan, maka mereka siap untuk melakukannya. Berapa dalam hati kita kepada Tuhan, berapa dalam belas kasihan kita yang menggerakkan kita untuk melakukan kasih kita kepada orang lain. Dan saya mau bilang bahwa iman dengan perbuatan itu melahirkan mujizat. Iman dengan kasih yang besar akan melakukan perkara-perkara yang besar, dan itulah iman yang sejati. Kewajiban kita adalah melakukan hal yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Selebihnya ada di tangan Tuhan. Kalau kita melangkah dan melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau, hasilnya itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Ya. Anda tidak akan mencapai garis finish bila tidak pernah meninggalkan garis start. Anda tidak akan mengalami mujizat jika Anda tidak pernah melangkah sesuai dengan iman Anda. Karena itu, mari miliki iman yang sejati kepada Tuhan. Dia Tuhan yang hadir setiap saat, dalam setiap musim hidup kita. Dan Dia siap melakukan mujizat ketika kita percaya sungguh-sungguh dan melangkah sesuai dengan iman kita. Terpujilah Tuhan. Amin.